Selamat malam, perkenalkan nama saya Hengki JP Sesada dengan NIM 202400402778 kelas 24M. Saat ini saya mau mempresentasikan mengenai algoritma, pengertian dan fungsionalnya untuk kebutuhan kita sebagai seorang programmer. Pengertian algoritma, urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Ya, jadi kenapa adanya algoritma? Itu untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, terkhususnya di dalam masalah pemrograman komputer. Ya, contoh seperti kalau jika kita seorang akuntansi, kita mau menghitung sesuatu, ya dengan program komputer lah akan lebih mudah untuk menghitungnya daripada kita harus menghitungnya secara manual. Nah, pendiri yang menciptakan algoritma adalah Bapak Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, ini mukanya. Lanjut. Nah, analoginya. Analoginya seperti ini. Masalah. Ada suatu masalah yang timbul, maka terjadilah maka dibuatlah algoritma. Kan setelah itu algoritma membuat algoritma untuk menjadi pedoman pembuatan program. Ya, jadi sebelum adanya program pemrograman, sebelumnya ada algoritma, lalu program komputer. Program komputer disesuaikan dengan pedoman algoritma. Jadi kalau tidak ada algoritma, tidak akan ada program komputer. Lalu solusi atau hasil. Ketika ada masalah, kita buat algoritma, lalu terbentuklah program komputer, lalu terjadilah hasil, yaitu solusi. Lanjut, cara mendeskripsi masalah. Pertama, menjabarkan masalah. Yang kedua, merincikan masalah untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membuat sarana interaksi manusia dan komputer. Maaf, ini agak sedikit typo. Menjabarkan masalah, merincikan masalah untuk menyelesaikan masalah, membuat sarana interaksi manusia dan komputer. Nah, inilah makanya terjadinya program komputer. Masalah program. Bentuk urutan masalah. Lalu tentukan bahasa program. Konsep mesin komputer. Bentuk urutan masalah. Jadi ketika ada masalah, kita harus urutkan, lalu tentukan bahasa program apa yang mau kita gunakan. Contoh ketika kita punya masalah pemrograman, kita tentukan apa yang mau kita gunakan, apakah Java atau yang lain sebagainya. Kesimpulannya, algoritma menyusun aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Jadi apapun bahasa pemrograman yang kita gunakan, semuanya bisa kita gunakan tanpa kita harus mempelajari dari awal lagi bagaimana caranya membuat program ini dan itunya, karena hampir semua bahasa pemrograman itu sama. Lalu urutan notasi logika merupakan hasil analisis dan rancangan sistematis dan strategis pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang akan dikerjakan akan membawa ke tujuan. Urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu ada variabel dan konstanta. Konstanta adalah suatu elemen nilainya sudah ditetapkan. Lalu ada variabel, suatu elemen yang nilainya berubah-ubah atau tidak tetap.
saya membuat suatu contoh agar kita mudah untuk mengartikannya, memahaminya. Ada suatu lingkaran, lalu ada pi r kuadrat. Kuadratnya seperti itu. Nah, pi r kuadrat itu mempunyai nilai, yaitu 3,14 atau 22,7. Itu ada nilai tetap, tidak bisa diubah, karena memang itulah nilainya. Oh, maaf kepencet. Nah, seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan konstanta, karena nilainya tetap. Nah, lalu bagaimana dengan variabel? Variabel itu nilainya itu tidak tetap. Bagaimana dengan contoh soal atau dengan ukuran lingkarannya? Kalau lingkarannya mempunyai diameter 10 atau 5, ya berarti harus mengikuti. Kalau konstanta memang seperti itu. Dia memang mempunyai nilai yang tetap. Jadi lebih seperti itulah mudahnya untuk memahami konsep variabel dan konstanta. Konstanta dan variabel hanya menyimpan data secara sementara. Kenapa dibilang sementara? Karena ketika kita menggunakan komputer, nggak mungkin ketika kita nyalakan semua aplikasi itu berjalan dan penyimpanannya langsung masuk ke komputer atau ke RAM. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi tertentu barulah bekerja suatu penyimpanan atau RAM. Lalu nilai konstanta tidak dapat diubah selama program dijalankan, sedangkan nilai variabel dapat diubah selama program dijalankan. Ya, seperti itu yang tadi sudah saya sampaikan. Nilai konstanta tidak dapat diubah. Memang sudah seperti itu. Nilainya ya begitu, tidak bisa diubah. Sedangkan variabel bisa diubah karena nilainya tidak tetap. Konstanta dan variabel hanya dapat menyimpan satu data. Aturan variabel dan konstanta harus dimulai dari huruf alfabet. Harus kecil atau kapital dibedakan. Karena jika ada tulisan A besar dan A kecil itu mempunyai arti yang berbeda. Contohnya seperti itu. Karakter penyusunan variabel hanya boleh huruf alfabet, angka, dan garis bawah. Tidak boleh menggunakan spasi. Ya, beberapa aplikasi juga ada yang biasa kita gunakan. Tidak bisa boleh menggunakan spasi. Kalau kita mau menggunakan spasi harus menggunakan underscore. Penamaan konstanta variabel sebaiknya mencerminkan nilai yang terkandung. Jadi kalau kita mau membuat suatu program, kita harus menggunakan nama yang sesuai gitu. Jangan sampai penamaannya tidak sesuai. Contoh sederhananya adalah seperti kita menuliskan menuliskan rumus panjang kali lebar. Harusnya P kali L. Itu kita dapat memahaminya, tapi kalau kita ubah jadi A dikali B, itu hanya kita aja yang tahu, orang lain tidak tahu. Nah, itulah yang harus jangan sampai kita lakukan hal itu seperti itu. Ada tipe data. Tipe data digunakan untuk mempresentasikan nilai suatu daya sesuai bahasa programan yang digunakan. Jenis tipe data, bilangan bulat, bilangan pecahan, karakter, teks, boolean. Bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini adalah bilangan desimal, yaitu 3. Maaf, ada bilangan bulat sebelumnya. Ya, ini adalah bilangan pecahan. Ya, ada desimal 3,6, 2,9 dan lain sebagainya. Dan ini adalah jenis tipe datanya float, minus 3,4 sampai dengan 3,4. Salah tulis. Double 1,8 sampai 1,8. Lanjut karakter. Maaf, ada karakter dipakai untuk menyatakan simbol angka, ada foto saya spesial karakter. Seperti itu dipakai untuk menyatakan simbol. Jadi karakter itu hanya untuk menyatakan suatu
Kita bisa menyatakan itu menggunakan simbol angka, huruf, atau dan lain sebagainya. Kumpulan dari karakter. Teks adalah kumpulan dari karakter. Ya, kita bisa melihat sini boolean dipakai untuk menyatakan nilai benar, true atau salah. Jadi hanya benar atau salah aja. Operator pada Java. Maaf, ini kameranya. Ya, operator penegasan sama dengan itu adalah penegasan. Aritmatika ada plus minus, x plus plus, minus minus, plus sama dengan, minus sama dengan. Ada ini kurang dari, lebih dari, lalu ada kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, sama dengan. Nah, ini for dan while. While adalah sebuah perulangan yang mana nilai awal atau kondisi nilai dan akhir step diletakkan secara prosedural. Contohnya while adalah ini, nilai awal, kondisi, dan sistem. Out step, nilai awal, kondisi, step, ya baru hasilnya batas. Ya, seperti ini adalah while, jadi lebih mudah kita membacanya karena sesuai dengan prosedural. Kalau for adalah perulangan yang mana nilai awal, kondisi, nilai akhir, dan step diletakkan secara bersama sekaligus ruang lingkup nilai awal, kondisi, step hanya berada di statement for. Ya, mohon maaf, ini sebenarnya harusnya video tapi ada kesalahan jadi tidak bisa. In nilai 5, nah inilah jenisnya for. Seperti ini ya. For itu agak memanjang, jadi for itu tulisannya selalu di dalam kurung. Ya, seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton.